Halo semua, saya Alfanul Ulum. Saya akan membagikan materi tentang bagaimana menciptakan seni pertunjukan. Materi ini saya sampaikan dalam rangka untuk mendukung Anda menyiapkan proyek P5 yang kedua yang akan Anda sampaikan nantinya di akhir ketika pensi Bedol Bawi Karsu. Nah, langsung saja. Apa itu seni pertunjukan? Nah, seni pertunjukan bisa diartikan sebagai tontonan yang memiliki nilai seni yang dipertunjukkan pada khalayak atau orang banyak dalam waktu, tempat, dan tujuan tertentu. Tontonan ini merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu seni seperti akting, musik, tari, sastra, dan sebagainya. Nah, nanti di akhir ketika Anda selesai mengerjakan proyek P5 yang kedua ini, Anda akan menyajikan seni pertunjukan. Apa saja jenis-jenis seni pertunjukan itu? Seni pertunjukan beberapa contohnya adalah tari, drama atau teater, musik, bisa juga ada sulap, akrobat, fashion show, dan lain sebagainya. Nah, semuanya ditunjukkan dalam rangka untuk menghibur penonton yang memiliki nilai seni tertentu. Nah, Anda nanti bisa mengategorikan proyek yang Anda buat ini termasuk dalam kategori seni pertunjukan yang mana. Nah, otomatis itu nanti akan mempengaruhi bagaimana cara menyiapkannya. Namun, meskipun begitu, ada prinsip-prinsip umum yang bisa Anda pakai saat menyiapkan seni pertunjukan. Nah, berikut adalah tahapan bagaimana menyiapkan seni pertunjukan. Tahapan penciptaan seni pertunjukan ini yang pertama adalah merancang ide, kemudian menciptakan karya, yang ketiga adalah menyajikan karya. Tiga tahapan ini pasti akan dilalui dalam proses pembuatan seni pertunjukan. Nah, saya yakin sekarang Anda masih dalam tahap merancang ide untuk membuat sebuah karya. Nah, kita akan bahas satu persatu bagaimana cara atau langkah untuk mewujudkan tahapan-tahapan ini. Yang pertama, di tahap merancang ide. Semua memiliki tema atau ide yang sudah ditentukan berdasarkan suku yang ada di Indonesia. Nah, ketika Anda mendapatkan satu suku, misalnya suku Madura sebagai contoh, nah maka apa yang akan Anda sampaikan dengan menggunakan tema suku tersebut, maka itu akan menjadi sebuah premis. Premis dapat diartikan sebuah satu kalimat sederhana yang menunjukkan atau yang memberikan gambaran pertunjukan itu apa. Contohnya kisah di premis ini ya. Contohnya kisah perjuangan seorang pejuang dari Madura untuk bisa menyelamatkan pulaunya. Contohnya seperti itu. Itu namanya premis. Nah, premis ini menjadi dasar nanti untuk kita kembangkan menjadi sebuah cerita mini. Nah, cerita mini ini memberikan gambaran bagaimana akhir dari premis tersebut. Cerita mini ini biasanya berbentuk sinopsis atau satu paragraf cerita yang sudah menunjukkan awal dan akhir dari sebuah cerita, sebuah sajian. Nah, ketika Anda nanti berniat untuk menyampaikan itu dalam bentuk tari, maka cerita mini itu juga sudah menggambarkan bagaimana awal dan akhir dari tari tersebut. Karena pada dasarnya, entah itu drama, tari, musik, atau apapun, pasti memiliki atau mengandung cerita. Maka dari itu, cerita mini ini menjadi salah satu dasar untuk membuat seni pertunjukan. Yang ketiga adalah plot. Plot ini adalah urut-urutan cerita, urut-urutan kejadian, urut-urutan peristiwa yang akan tampak di panggung. Segala sesuatu yang terdengar atau yang terlihat di atas panggung dari menit ke menit, dari adegan ke adegan, maka ini disusun dalam bentuk plot. Nah, di plot ini biasanya kita akan membuat baris-baris atau apa namanya, poin-poin kejadian yang akan menggambarkan setiap peristiwa yang terjadi di atas panggung. Ketika Anda memilih untuk membuat drama musikal, maka bagaimana pembuka dari drama musikal itu dijelaskan dalam bentuk narasi. Contohnya misalnya, satu, lampu menyala
tampak seorang aktor yang berjalan sambil membawa alat perang diiringi dengan musik yang penuh semangat. Itu satu satu, adegan yang menunjukkan bagaimana, eee eee, kejadian yang akan terjadi di atas panggung. Lalu dilanjutkan oleh kejadian kedua, ketiga, dan seterusnya. Dari plot ini sebenarnya kita sudah bisa membayangkan nanti akan seperti apa, eee adegan-adegan yang akan terjadi di atas panggung, baik itu yang dalam bentuk cerita maupun dalam bentuk tarian atau yang lain. Plot ini juga bisa kita artikan sebagai sebuah rancangan, rancangan pertunjukan. Jika Anda memilih untuk membuat fashion show misalnya, maka plot ini bisa berupa urut-urutan iringan, kostum yang akan ditampilkan dengan diiringi musik yang seperti apa, yang menggambarkan peristiwa atau perasaan yang seperti apa. Nah, itu semuanya disusun dalam plot. Saran saya, jika Anda dalam satu kelas atau satu kelompok belum memiliki konsep yang jelas, maka saran saya pastikan dulu premis dan cerita mininya tentang apa. Kedua hal ini bisa didiskusikan dengan teman satu kelas. Jadi, ketika Anda ingin mendiskusikan dengan teman satu kelas, maka premis dan cerita mini ini adalah hal yang bisa Anda diskusikan bersama dengan teman satu kelas. Ketika teman satu kelas sepakat untuk menampilkan sesuatu, misalnya, oh, kita akan main akrobat, misalnya, yang menunjukkan kebudayaan dari Manado, misalnya, maka semua itu disepakati dalam bentuk premis dan cerita mini, bagaimana awal dan akhirnya. Tapi setelah itu disepakati, percayakan satu tim atau satu kelompok untuk membuat plot dan rancangan ceritanya atau rancangan pertunjukannya. Nah, bagian ini percayakan pada satu kelompok atau satu orang. Agar apa? Agar tidak terjadi diskusi yang terlalu berkepanjangan. Karena apa? Karena di bagian ini sudah membahas tentang detail-detail kegiatannya, kejadiannya seperti apa, dan akan sulit selesai biasanya jika didiskusikan oleh banyak kepala. Seperti itu. Nah, maka dari itu, silakan jika Anda sudah memiliki, ide dasar, premis, dan cerita mininya, percayakan pada satu kelompok atau satu orang atau satu tim untuk membuat plot urut-urutan kejadiannya, lalu dijadikan konsep. Nah, jika konsep atau jenis pertunjukan yang Anda pilih adalah tari misalnya, maka produk akhirnya bukan naskah, tapi produk akhirnya adalah, gambaran pola lantai. Bagaimana nanti, gerakan-gerakan tari dan koreografinya akan seperti apa. Meskipun tidak harus dituliskan, tapi setidaknya, para pelaku nantinya akan tahu bagaimana jalannya pertunjukan yang akan disajikan. Nah, ini adalah tahapan dari merancang ide yang pasti akan dilalui oleh setiap orang yang akan melakukan atau menyajikan seni pertunjukan. Di tahapan kedua adalah menciptakan karya. Tahapan penciptaan karya ini adalah tahapan ketika ide sudah didapat, sudah mendapatkan gambaran atau cetak biru atau peta jalan untuk melakukan pementasan. Nah, kemudian semua tim sudah sepakat untuk melakukannya bersama-sama. Nah, di awal yang perlu dilakukan secara bersama-sama adalah melakukan bedah naskah atau bedah konsep. Di tahap ini, semuanya saling berbagi interpretasi atau pemahaman untuk menyatukan visi dan pemahaman agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi, bagian-bagian yang sudah dipilih, misalnya ada sutradara atau penata kostum, penata rias, atau koreografer, atau penata musik, atau bagian-bagian apapun, semuanya sudah saling paham dengan apa yang harus dilakukan di tahap bedah naskah atau konsep ini. Di tahap ini, sutradara biasanya akan menjelaskan atau pimpinan proyek akan menjelaskan kepada teman-temannya, satu tim atau satu kelas, kemudian ada yang bertanya dan kemudian terjadilah diskusi untuk menyamakan persepsi bagaimana pertunjukan ini akan, terjadi.
Tahap ini biasanya cukup dilakukan 1 atau 2 kali, sehingga selanjutnya tinggal pembagian tugas dan pelaksanaan tugas. Nah, tahap berikutnya adalah latihan dan persiapan. Tahap latihan dan persiapan ini bisa dilakukan secara simultan atau secara berbarengan untuk tiap-tiap divisi. Misalnya, pertunjukan yang Anda pilih adalah seni drama atau drama musikal, maka para aktor sudah bisa latihan sendiri bagaimana pengadeganan yang akan terjadi di atas panggung, menghafalkan dialog, menghafalkan blocking, tata panggung, dan sebagainya. Sedangkan para pembuat properti bisa bekerja sendiri untuk membuat properti di waktu yang sama. Begitu juga dengan penata kostum, musik, dan yang lain. Nanti setelah itu semua selesai, maka masuklah ke tahap penyatuan. Tahap penyatuan ini adalah ketika semua elemen yang nanti akan jadi satu di dalam seni pertunjukan ini disatukan dalam satu panggung, saling menyesuaikan. Misalnya menyesuaikan bagaimana membiasakan menggunakan tombak, menyesuaikan bagaimana menggunakan sepatu atau kostum atau apapun yang siap untuk dipakai di atas panggung. Nah, penyatuan ini nanti juga akan terjadi revisi-revisi. Pada tahap ini juga nanti akan muncul revisi-revisi yang pasti akan membutuhkan waktu untuk penyiapannya kembali. Maka dari itu penting sekali untuk berlatih menggunakan kostum atau menggunakan properti yang akan digunakan dalam pertunjukan. Tahap berikutnya adalah tahap gladi kotor atau melakukan pertunjukan dari awal sampai akhir tanpa dipotong sama sekali. Tahapan gladi kotor ini juga sering dinamakan sebagai tahapan run through, yaitu ketika kita memainkan pertunjukan dari awal sampai akhir dengan 90% kesiapan properti dan kostum dan semuanya dilakukan tanpa terputus. Di tahapan ini, para pelaku, para pemain mulai menghayati dan mulai melakukan penjiwaan pada permainannya. Setelah tahapan ini selesai, maka mulailah kita masuk ke tahapan penyajian karya. Di tahapan penyajian karya ini, para pemain mestinya sudah paham dan tahu bagaimana dengan pertunjukannya. Para aktor tinggal berlatih bagaimana menyesuaikan dengan panggung. Mengapa? Karena selama latihan mereka hanya melakukan simulasi bagaimana panggung itu, tidak berlatih di panggung yang sebenarnya. Saat berada di panggung yang sebenarnya, perlu ada beberapa penyesuaian. Untuk itu, sangat disarankan untuk bisa tahu bagaimana kondisi panggung yang akan dipakai nanti ketika melakukan pertunjukan. Entah itu ukurannya, sarana prasarananya, dan sebagainya. Setelah melakukan penyesuaian panggung, maka akan dilakukan gladi bersih. Gladi bersih ini ketika semuanya mencoba melakukan pertunjukan tanpa penonton di atas panggung yang sebenarnya. Biasanya ini kita namakan juga sebagai tahap check sound. Nah, tahapan terakhir dari menyajikan karya adalah pentas itu sendiri. Di saat pentas, Anda nanti akan langsung berhadapan dengan penonton menyajikan karya Anda. Disinilah hasil latihan Anda akan diuji untuk disajikan di depan penonton. Nah, kira-kira itu adalah 3 tahapan dari proses menyajikan atau menciptakan sebuah karya, yaitu mulai dari merancang ide, tahap persiapan, dan tahap menyajikan. Nah, ini yang terakhir adalah salah satu tips bagaimana membuat tontonan yang bagus. Untuk dapat membuat tontonan yang bagus, kita mesti memahami apa saja unsur dari pembentuk pertunjukan. Yang pertama, unsur dari pembentuk pertunjukan adalah tontonan itu sendiri atau pentasnya. Ketika tontonan itu bisa nyambung dengan penonton, maka dan penonton ini bisa nyambung dengan tempatnya, maka ini nanti akan menjadi sebuah tontonan yang bagus. Sebagai contoh, ketika kita menonton film di bioskop, maka para penonton dengan tempat tontonannya dan tontonan itu sendiri sudah menyambung jadi satu. Ketika kita menonton di tempat yang berbeda, maka akan menjadi sebuah tontonan yang berbeda. Perasaan dramatis yang kita rasakan saat menonton di bioskop secara langsung
atau ketika kita menonton di rumah akan sangat berbeda. Contoh lain adalah saat menonton konser. Saat menonton konser, dengan adanya, panggung tempat menonton yang besar, kemudian ada banyak penonton dan tontonan itu sangat spektakuler, maka akan menjadi sebuah tontonan yang bagus dan indah. Tapi ketika kita menonton para artis itu mungkin ada di pinggir jalan, bukan di tempat konser yang bagus, meskipun ada penontonnya, maka akan sangat terasa berbeda. Untuk itulah, eee, setiap kreator seni harus memikirkan bagaimana tontonan itu bertemu dengan penonton di tempat yang tepat. Maka dari itu, saran saya agar sejak sedari awal Anda sudah bisa berkoordinasi dengan panitia bedol, bagaimana nanti panggung yang akan digunakan di pensi dol kelak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terakhir, sebuah pertunjukan yang bagus adalah yang sesuai rencana. Maka, agar pertunjukan Anda bagus, rencanakan dengan baik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.